Saat ini saya berada di daerah tapal batas antara Indonesia dan Papua Nugini, tepatnya di Kampung Somografi, Distrik Wet, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Lokasi yang berjarak sekitar 6 jam dari pusat Kabupaten Kerom dengan menempuh medan yang cukup ekstrim ini dijadikan sebagai lokasi diadakannya puncak peringatan HUT ke-19 Kabupaten Kerom. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Bupati Kabupaten Kerom, Bapak Peter Busbager. Ya. Apa kabar Bapak? Baik Mbak Misrina. Bapak, sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih. Kabupaten Kerom yang ke-19. Jadi sebetulnya mengapa lokasi ini dijadikan sebagai tempat untuk merayakan puncak peringatan HUT ke-19 Kerom, Pak? Baik, sesuai dengan strategi pembangunan di kepemimpinan saya, yaitu percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Kami memilih Kampung Somografi ini sebagai pusat atau puncak peringatan HUT Kabupaten Kerom ke-19 tahun 2022, karena kampung ini salah satu kampung tertua dari sebelumnya adalah Kabupaten Jayapura sebelum Kerom dimekarkan. Kampung ini sudah ada sebelumnya. Dan kampung ini berada persis di tengah-tengah tapal batas. Dari utara ke selatan posisinya benar-benar berada di tengah. Selain kampung tertua, posisinya di tengah. Kita harapkan perayaan hari ini telah kita canangkan beberapa program strategis. Kampung ini akan menjadi pusat pertumbuhan baru di Tenggara Kabupaten Kerom. Nah Pak, artinya pemilihan lokasi ini sesuai atau selaras dengan tema utama yang diambil oleh Bapak, yaitu karya tanpa batas di negeri tapal batas. Nah, sebetulnya apa filosofi dari tema? Ada dua makna Mbak Misrina terkait dengan karya tanpa batas di negeri tapal batas. Karya tanpa batas itu berangkat dari situasi penduduk Kabupaten Kerom yang majemuk, berbagai macam suku, bahasa, agama yang mendiami Kabupaten Kerom ini. Kita harapkan pembangunan itu menembus batas-batas. Yang pertama, batas-batas latar belakang dari masyarakat, baik itu suku, agama, bahasa, warna kulit, dan macam-macam, gender. Karya-karya kita harus menembus, kerja-kerja kita harus menembus batas-batas latar belakang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sekecil apapun karya kita, besar atau kecil, itu tidak menjadi ukuran. Kabupaten Kerom membutuhkan karya sekecil atau sebesar apapun untuk memberi manfaat bagi daerah dan masyarakat ini demi perubahan negeri tapal batas. Karena Kabupaten Kerom adalah beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berada di tapal batas, maka kita memilih tema karya tanpa batas di negeri tapal batas. Baik Pak. Nah, sebetulnya apa sih Pak yang menjadi tantangan atau pekerjaan rumah dalam membangun daerah di perbatasan seperti ini? Tantangan utama adalah minimnya anggaran. Ya, APBD kita 3 tahun terakhir 198 miliar, PAD kita 3 miliar rupiah. Mengapa demikian? Sejak urusan bidang kehutanan dan pertambangan ditarik oleh pemerintah pusat menjadi urusan pemerintah Provinsi Papua, kita kehilangan banyak sekali sumber PAD. Sehingga APBD kita yang kecil ini tidak bisa menambah kekuatan APBD kita. Itu sebabnya mengapa infrastruktur dasar, jalan, jembatan, pelayanan pendidikan dan kesehatan itu menjadi berat, bebannya terlalu berat untuk daerah ini. Dengan luas wilayah hampir 9.000 km persegi, garis batas kita hampir 150 km panjang batas darat negara, ini menjadi dengan topografi yang seperti ini menjadi tantangan yang cukup menantang ya. Pak, lantas bagaimana sejauh ini terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan dan kondisinya seperti apa sih Pak? Baik, pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Kerom, panjang jalan kita terakhir ini 600 km lebih. Masih banyak kampung dan juga desa-desa distrik yang perlu untuk kita buka, terutama konektivitas dan aksesibilitas di wilayah ini. Ada kampung yang paling jauh, yaitu Kampung Milki di distrik Towe, itu masih menggunakan transportasi udara. Distrik Kesnar misalnya masih menggunakan transportasi sungai. Nah, ini semua perlu anggaran yang besar untuk kita membuka isolasi wilayah ini. Tapi juga jalan-jalan yang sekarang yang kemarin kita lewati perlu peningkatan agar semua kampung, 91 kampung yang ada di 11 distrik Kabupaten Kerom ini bisa terkonek dan terakses lewat darat.
Bapak tadi membahas Pak terkait dengan konektivitas dan juga aksesibilitas. Nah, bagaimana terkait dengan listrik ataupun jaringan internet Pak di sini? Sampai dengan saat ini, perusahaan listrik negara itu masih melayani di wilayah pusat pelayanan pemerintahan di distrik Arso, Skamto, Arso Barat, dan Arso Timur. Waris dan Web. Untuk sebagian besar, ada sekitar 6 distrik lain itu memang jauh dari pelayanan listrik. Untuk itu strategi kita adalah menggunakan solar cell atap rumah. Tahun ini kami akan memasukkan investor untuk menanamkan investasi di sini dari Harvest Allied Ventures Limited. Mereka akan membuat solar farming dengan sistem baterai. Diharapkan masyarakat Kabupaten Kerom akan menggunakan baterai yang energinya berasal dari sinar matahari untuk menjawab persoalan listrik yang ada di kampung-kampung, dusun-dusun, dan juga distrik-distrik yang di belakang, termasuk di wilayah tapal batas. Nah, sementara itu terkait dengan keamanan sendiri seperti apa Pak di Kabupaten Kerom ini Pak? Dahulu Kabupaten Kerom ini adalah daerah operasi militer sejak tahun 1970-an sampai dengan awal 1990-an. Tapi puji Tuhan, sejak 1990-an awal sampai dengan sekarang Kerom ini damai. Masyarakat Kerom sudah mendeklarasikan Kerom damai sebagai zona damai. Jadi tidak ada lagi aktivitas kekerasan apapun termasuk kekerasan bersenjata di wilayah ini yang terjadi di tahun 1970-an. Nah, kita harapkan komitmen bersama semua pihak ini bisa menjadi jaminan terhadap masuknya investasi, masuknya pembangunan, dan juga percepatan pembangunan dan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kemajuan daerah ini.